Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Herlinawati SPD, selaku guru dari SDS Karisma, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kali ini di video ini saya akan menyampaikan materi kelas 4 tema 2 dengan judul Selalu Berhemat Energi di subtema 3 tentang energi alternatif. Di materi kali ini kita akan menggunakan kompetensi dasar yang pertama yaitu PPKN dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.1, 4.1, dan 3.4, 4.4. Dan untuk IPA, kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Untuk IPS, kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Untuk SBDP, kompetensi dasarnya 3.2 dan 4.2. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang muatan pelajaran PPKN dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Di materi kali ini, kita akan membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu tentang hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh, sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Pertama-tama, mari kita bahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Kita juga wajib menghemat penggunaannya. Menghemat energi adalah dengan cara menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Apa saja ya contoh kewajiban kita menghemat energi? Contohnya ada matikan TV jika tidak ditonton, gunakan air seperlunya, matikan lampu jika tidak terpakai, dan matikan keran jika tidak digunakan. Itu sebagian dari contoh kewajiban kita dalam menghemat energi. Adapun kewajiban dalam memelihara lingkungan, yaitu penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran, menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, menggunakan kendaraan hemat energi, dan gunakan sinar matahari untuk penerangan di siang hari. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, berarti kita telah memenuhi kewajiban kita untuk memelihara lingkungan. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak-hak. Nah, hak-hak yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan itu adalah memperoleh udara segar. Udara menjadi lebih terjaga jika kita memelihara lingkungan, tubuh yang sehat, dapat memanfaatkan sumber daya alam, dan dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Selanjutnya, kita masuk ke muatan pelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 3.1 dan 4.1, juga 3.4 dan 4.4. Sebelumnya, ingatkah kalian tentang teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk adalah kalimat perintah. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara tentang mempraktekkan membuat teks petunjuk kincir angin. Yang pertama, kita dapat membuat teks petunjuk tentang sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif salah satunya yaitu angin. Sebagai sumber energi alternatif, angin dapat menggerakkan kincir angin. Nah, di sini akan saya sajikan contoh teks petunjuk cara membuat kincir angin kertas. Nah, di dalam teks tersebut terdapat cara-cara atau petunjuk
untuk membuat kincir angin. Silahkan kalian perhatikan. Selanjutnya, kita masuk ke muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan KD 3.5 dan 4.5. Di sini akan kita bahas tentang energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, akan tetapi beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi dan gas alam. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Apa saja sumber energi alternatif yang dapat digunakan manusia? Nah, yang pertama yaitu sinar matahari. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi alternatif selanjutnya yang kedua adalah arus air. Arus air sungai biasanya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang ketiga yaitu angin. Nah, angin dapat memutar baling-baling pada kincir angin pembangkit listrik tenaga angin atau bayu yang biasa disebut dengan PLTB. Energi alternatif yang keempat yaitu kotoran hewan ternak. Nah, gas metana yang terdapat pada kotoran hewan ternak dapat digunakan sebagai bahan bakar, tetapi harus ada proses untuk merubah kotoran hewan ternak tersebut menjadi bahan bakar. Nah, yang kelima yaitu panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selanjutnya, kita masuk ke muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan KD 3.1 dan 4.1. Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Salah satu sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan adalah tumbuhan. Dengan kemajuan teknologi, tumbuhan diolah menjadi bahan bakar untuk kendaraan. Kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Negara Indonesia kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah jagung. Tumbuhan jagung menghasilkan biji jagung yang dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Jagung mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Jagung merupakan sumber kalori pangan yang murah dan sebagai salah satu bahan makanan pokok yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Jagung merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Jagung juga kaya akan kandungan gizi seperti kalori, protein, gula, serat, lemak, vitamin, zat besi, dan fosfor. Karena kandungan gizinya yang cukup, jagung baik untuk dikonsumsi. Adapun pemanfaatan jagung oleh masyarakat Indonesia yaitu dari daun dan batang. Itu biasanya dijadikan pakan ternak, pembungkus makanan, dan bahan baku berbagai macam kerajinan. Ada juga buah dan bijinya. Nah, itu biasanya dijadikan untuk tepung maizena, nasi jagung, popcorn, bakmi jagung, keripik jagung, puding jagung, dan sebagainya. Ada juga tongkol atau bonggolnya jagung. Nah, itu biasanya digunakan sebagai bahan baku industri farmasi, dekstrin, perekat, tekstil, dan casing gadget. Selanjutnya, selain tanaman jagung, Indonesia memiliki banyak sekali tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Contohnya ketela pohon atau singkong. Tumbuhan singkong bisa diolah menjadi aneka makanan, contohnya combro, keripik singkong, getuk. Nah, itu sebagian dari contoh tanaman ketela pohon yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan. Nah, masyarakat Indonesia telah lama menjadikan jagung dan singkong sebagai sumber mata pencarian, mulai dari petani, industri rumahan, hingga industri besar.
yang mengolah jagung dan singkong menjadi barang konsumsi yang layak untuk dijual. Jagung dan singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang singkong sebagai energi alternatif. Yang pertama, singkong dijadikan produk makanan. Singkong atau ubi kayu dapat dijadikan beberapa produk makanan pengganti nasi. Singkong juga dapat diolah menjadi keripik, tape, dan getuk. Selain itu, singkong dari jenis yang tidak dapat dimakan biasanya diolah menjadi pati atau tepung kanji. Nah, selanjutnya yang kedua, singkong dijadikan bahan bakar alternatif yang disebut bioetanol. Bioetanol merupakan etanol yang berbahan baku tumbuh-tumbuhan melalui proses fermentasi. Fermentasi merupakan contoh proses perubahan karbohidrat menjadi etanol dengan bantuan enzim yang terdapat dalam ragi secara anaerob. Selanjutnya yang ketiga, sebagai bahan baku industri kimia, kosmetik, dan farmasi. Awalnya, bioetanol digunakan sebagai bahan baku industri kimia, kosmetik, dan farmasi. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak, bioetanol mulai diinovasikan menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan. Bioetanol dicampur bensin, kualitasnya setara dengan Pertamax. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mencampur 10% dari total volume bensin. Selain itu, bahan bakar kendaraan menggunakan bioetanol juga memiliki beberapa kelebihan, antara lain pembakarannya lebih sempurna, biayanya murah, irit bahan bakar, dan ramah lingkungan. Selanjutnya, kita ke muatan pelajaran seni budaya dan prakarya dengan KD 3.2 dan 4.2. Di materi kali ini kita akan membahas tentang menyanyi secara berkelompok. Dalam bernyanyi dapat dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Nah, ketika bernyanyi secara berkelompok harus memperhatikan hal-hal berikut: tinggi rendah nada, tempo, dan dinamika lagu. Nah, paduan suara merupakan salah satu contoh bernyanyi yang dilakukan dengan berkelompok. Nah, di dalam bernyanyi kita juga tidak boleh sembarangan loh. Di dalam bernyanyi kita harus mengetahui teknik bernyanyi yang baik dan benar. Nah, berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi. Yang pertama, lakukan pemanasan. Yang kedua, mengatur teknik pernapasan. Nah, teknik pernapasan itu ada 3, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan diafragma. Teknik pernapasan yang baik saat menyanyi adalah pernapasan diafragma. Yang ketiga, sikap tubuh di saat bernyanyi yaitu berdiri dengan tegap. Yang keempat, menguasai artikulasi atau mengucapkan huruf A, I, U, E, O. Nah, yang kelima, minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengkonsumsi gorengan. Oke, baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan saya ucapkan terima kasih. Dan untuk kalian yang di rumah maupun di luar rumah tetap jaga protokol kesehatannya karena kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Nah, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.